Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua, Mbak Mia dan para pembicara yang hadir pada sore hari ini, Mas Asri Anas, kemudian Profesor Antoni Budiawan, Pak Arifin, tadi terus ada siapa tadi? Lupa. Eh, Gus Pardi Daus. Oh, udah kita, Gus Pardi. Saya berterima kasih pertama-tama kita hadir pada sore hari ini melalui Zoom karena kita perlu memang berkontribusi untuk menegaskan kembali arah daripada reformasi desa kita ke depan gitu. Kita tahu undang-undang desa ini adalah undang-undang yang lahir juga dengan perjuangan yang luar biasa. Ya. Ada demonstrasi juga sebelum undang-undang ini lahir, karena sebelumnya undang-undang desa lahir, undang-undang nomor 6 tahun 2014, yang sebenarnya ketok palunya tahun 2013 di masa Pak SBY, itu ada banyak undang-undang yang lebih berorientasi pada definisi pemerintahan daerah, ya. Tidak spesifik meletakkan konsep pemerintahan desa. Barulah di undang-undang, memang ada undang-undang Desa Praja tahun 56 kalau tidak salah, tapi yang lebih spesifik dan lengkap mengatur kelembagaan desa dan seluruh perangkat desa yang diperlukan untuk membangun desa yang mandiri, itu baru lahir di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Kalau kita baca undang-undang ini secara keseluruhan, sebenarnya sebagai sebuah undang-undang yang baru yang kira-kira disahkan itu 8 tahun yang lalu, undang-undang ini memang relatif komplit, mengandung ada banyak sekali elemen-elemen yang diperlukan, ya, seperti misalnya saya membaca definisi yang terkandung di dalamnya adalah misalnya tentang desa, pemerintahan desa, kemudian kepala desa, pemerintah desa, badan permusyawarah desa, musyawarah desa, kemudian badan usaha milik desa, peraturan desa, pembangunan desa, kawasan pedesaan, keuangan desa, aset desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah daerah, kementerian dan sebagainya yang terkait dengan desa. Dan akhirnya juga kita tahu lahirnya Kementerian Desa dan PDTT. Jadi sebenarnya undang-undang ini sangat komplit mempicture, ya, dan tentunya menyiapkan desa sebagai sebuah entitas pemerintahan otonomi paling bawah yang mandiri begitu. Karena itulah kemudian undang-undang ini kita sambut secara sangat hangat gitu. Saya sendiri sebelum undang-undang ini dulu dapat nomor, saya sudah mencetak 2 perangkat. Saya mencetak buku, saya kirimkan kepada teman-teman saya pemerintah desa. Dan juga saya membuat poster yang memudahkan alur pikir dari teman-teman desa. Saya tempelkan di kantor-kantor desa supaya mereka tahu ini ada kelembagaan baru yang lebih kompleks. Terutama yang saya khawatirkan pada waktu itu adalah karena ada keuangan desa, ada dana desa. Yang itu Mbak Mia memerlukan pertanggungjawaban tentunya. Karena dana desa itu masuk ke dalam rezim anggaran pusat. Jadi dia itu di auditnya oleh BPK. Nah, saya khawatir waktu itu nanti teman-teman kita kepala desa terjerat begitu kalau tidak jelas memahami mekanisme dari penggunaan dana desa dan sebagainya. Nah, ketidaklengkapan mekanisme itulah yang menyebabkan kemudian di tengah jalan dalam 8 tahun ini terlalu banyak kewenangan desa itu yang bukan malah diteruskan begitu ya, supaya akuntabilitasnya itu makin konkret begitu. Itu malah ada sebagian yang ditarik ke pusat sehingga kepala desa itu merasa mengalami kesulitan ruang gerak, ya, dalam menggunakan uang dan kekuasaan yang sudah diberikan oleh undang-undang. Nah, inilah kemudian sebagian dari argumen bahwa memang setelah 8 tahun undang-undang desa, setelah satu masa berlaku, kita perlu mengevaluasi dan
memang evaluasi itu harus disambut dengan gembira. Karena sekali lagi, desa itu adalah masa depan kita, masa depan ekonomi kita, masa depan demokrasi kita. Bahkan demokrasi desa itu menurut saya itu lebih tidak distortif daripada demokrasi di tingkat-tingkat setelahnya, kabupaten kota, gubernur, dan juga presiden atau pemerintah pusat itu demokrasinya lebih distortif. Demokrasi desa itu lebih real karena kepala desa itu mengenal siapa pemilihnya dan mengenal siapa yang melakukan atau yang menjadi lawannya sehingga betul-betul mereka lebih genuine di dalam bersikap begitu. Nah, tapi revisi ini memang diperlukan dan saya mengusulkan memang kita fokus pada revisi itu. Saya sendiri dengan teman-teman karena dulu sangat memperhatikan perkembangan undang-undang desa sehingga kami membuat semacam blueprint dari modernisasi undang-undang atau pemerintahan desa yang ini nanti berakibat kepada kemandirian desa, kemajuan desa, sehingga betul-betul desa itu menjadi entitas pemerintahan yang bisa diandalkan. Menurut saya, masa depan kita sekali lagi di desa, ya, karena itu komplainnya masyarakat desa secara umum melalui kepala desa harus ditangkap. Tapi kekeliruannya adalah karena ada yang mengiming-imingi kepala desa dengan masa jabatan diperpanjang. Ya inilah komplikasinya gitu. Padahal yang kita perlukan itu adalah kejelasan kewenangan yang diatur di dalam undang-undang desa itu. Terutama kejelasan kelembagaan yang bertugas sebagai elemen demokrasi. Karena di desa sekarang ada eksekutif yang dipilih rakyat, ada juga legislatif yang merupakan lembaga-lembaga perwakilan, dan juga ada elemen-elemen lain perangkat desa yang statusnya bukan pegawai negeri, tapi mereka disebut sebagai perangkat desa. Ada sekdes memang di zaman Pak SBY diberikan status seperti pegawai negeri. Nah, tetapi ada banyak yang belum jelas. Ini yang harus diperjelas dulu. Termasuk soal uangnya. Kalau menurut saya ya, masa depan pembiayaan pembangunan kita itu di desa aja. Terlalu banyak yang kita potong untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, sementara desa itu mendapatkan terlalu sedikit. 1 miliar satu desa itu terlalu sedikit. Bahkan harus ada presiden yang berani menjanjikan kalau dia terpilih 5 miliar setiap desa misalnya. Harus ditingkatkan seperti itu supaya anggaran pengelolaan desanya juga meningkat, masifnya pembangunan desa terutama infrastruktur desa, baik jalan dan jembatan, ya kan, pencahayaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya, termasuk kebersihan, sehingga desa kita itu bersinar. Desa kita itu mengeluarkan cahaya karena bersih, sungainya bersih, got-gotnya bersih, harum dan sebagainya, barulah dia bisa menjadi tujuan bagi kunjungan para wisata dan sebagainya. Jadi sekali lagi, tolong kita membahasnya itu fokus kepada selain perpanjangan masa jabatan kepala desa. Sebab ini bias dan berbau tidak sedap. Tidak ada yang namanya ekstensi jabatan. Dalam demokrasi, jabatan itu malah harus dikurangi. Semakin matang demokrasi, biasanya masa jabatannya makin dipotong. Demokrasi Amerika makin matang, dipotong. Tinggal 4 tahun masa jabatan presidennya. Demikian juga kita. Apalagi kalau kewenangannya besar, justru malah jabatannya harus dipotong karena uang dan kewenangan yang akan kita berikan semakin besar. Jadi jangan teman-teman kepala desa itu mau diiming-imingi dengan perpanjangan masa jabatan yang tidak punya konsekuensi anggaran. Coba yang diminta adalah sesuatu yang bisa membuatkan desa menerima transfer lebih besar setiap tahun dari pemerintah pusat dan pemerintah di atasnya. Itu lebih real daripada meminta masa jabatan diperpanjang tapi uang tidak nambah. Nanti malah perpanjangan masa jabatan itu dipakai untuk hal-hal yang tidak menguntungkan dan bisa merugikan si kepala desa. Sebab usia pidana itu kan 16 tahun setelah dia menjabat karena jabatannya terlalu panjang. Apalagi kalau jabatan itu tidak diberikan melalui pemilihan, itu bisa berakibat kepala desanya yang jadi korban di masa yang akan datang. Jadi saya menghimbau itu kita fokus, kita kawal perubahan undang-undang ini, tapi jangan soal perpanjangan masa jabatan. Saya malah mengusulkan minta kelebihan dana desa tapi kurangi masa jabatan. Itu malah lebih baik supaya nanti anak-anak muda kalau ngelihat gaji kepala desanya memadai, banyak orang-orang pintar yang ingin menjadi kepala desa. Saya kira itulah masa depan kita, demokrasi desa dan pembangunan desa.
Itu mungkin sebagai pengantar, Pak Mia. Terima kasih sekali lagi kepada yang hadir. Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan ini secara produktif. Terima kasih. Ya, sebenarnya ini kan mesti kembali kepada filsafat pembentukan unit-unit pemerintahan, ya. Karena soal skala itu kan itu berkaitan dengan jumlah penduduk, ya. Tapi sebenarnya soal sukses tidak sukses itu kan kaitannya dengan manajemen, kemampuan kita mengelola. Biasanya sukses kecil akan berefek kepada sukses besar. Makanya saya pernah mengatakan dengan adanya undang-undang desa ini sebenarnya kita perlu menegaskan lahirnya otonomi tingkat 3, ya. Setelah pemerintah provinsi di bawah pemerintah pusat, ya. Kemudian lahirlah pemerintah kabupaten kota dan sekarang lahir pemerintah desa yang lebih otonom, tidak saja karena diberikan dana desa, tapi karena memang perangkat-perangkat kelembagaan desanya diperkuat gitu. Kan itu adalah konsekuensi dari kita tidak menganut negara federal. Kalau kita menganut negara federal itu maka ada negara bagian. Dan negara bagian itu ya seperti sebuah negara sebenarnya pengelolaannya itu. Nah sekarang kita memakai sistem negara kesatuan tapi dengan otonomi yang luas dan kita melahirkan otonomi di tingkat desa. Kalau kita membaca undang-undang desa itu otonominya cukup luas dan sebagusnya memang diperluas gitu. Jadi apa yang ada di unit-unit pemerintahan desa itu berniat untuk membangun satu demokrasi pedesaan yang luas gitu. Karena kita percaya dengan demokrasi itu ada kebebasan, maka kreativitas untuk menjawab persoalan-persoalan desa itu akan akan dilakukan dengan baik gitu. Makanya efek keduanya nanti adalah setelah filsafat demokrasinya kita masukkan ke desa, maka yang kedua adalah organisasi desanya itu perlu dilengkapi gitu. Sekarang sudah ada eksekutif desa, yaitu kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat gitu. Tapi kan eksekutif desanya itu tidak boleh dong yang lainnya itu nggak diongkosin, nggak dibayar, nggak diperhatikan gitu. Di zaman Pak SBY itu ada penyusupan PNS yang bernama Sekdes ke situ. Sehingga memang pada waktu itu ya sama dengan ini sebenarnya bisa dimunculkan kecurigaan juga bahwa itu punya efek elektoral gitu. Hari ini demo tuh perangkat desa. Ya makanya kan. Nah, terus ada perangkat desanya yang kira-kira jumlahnya itu 10 atau belasan orang lah kira-kira gitu, yang gajinya tidak memadai. Ya termasuk di dalamnya teman-teman kita hansip desa itu nggak diperhatikan tuh, ya kan? Kadang-kadang cuma dikasih uang 100.000 sebulan, nggak bisa untuk apa-apa, sehingga kalau ada orang berkelahi biasanya, loh kenapa nggak dilerai katanya gitu. Bagaimana saya mau mengambil resiko sementara saya cuma dikasih 100.000 sebulan gitu. Nah kayak gini-gini, ini kan mesti diperhatikan gitu, serius nggak sih mau membangun perangkat desa yang mandiri. BPD misalnya, kalau memang di masa depan BPD itu mau dipilih secara langsung juga, ya tinggal dibikin aja, karena itu tinggal 2 kotak kok, kotak legislatif dan kotak eksekutif, itu biasa, dan itu kan antara 500 sampai 2.000 kepala keluarga kan sebenarnya yang ada di desa itu. Nah, itu yang kedua, jadi organisasi pedesaannya itu mesti dilengkapi, dan diantaranya kelanjutan nanti adalah keuangan desanya gitu loh. Jadi nanti saya bayangkan kalau kita mengalokasikan dana desa sebagai akibat dari kebijakan politik nasional, maka diumumkanlah seorang presiden dalam setiap APBN-nya mengatakan bahwa tahun ini saya akan mengalokasikan sekian persen dari APBN untuk desa. Misalnya kayak begitu. Mungkin ini juga bisa mencakup kelurahan. Kalau dalam definisi saya, sebenarnya waktu kita bicara tentang desa ini, harusnya otomatis kita bicara kelurahan. Sebab sebenarnya antara desa dan lurah itu rakyatnya sama saja. Bukan berarti bahwa kalau misalnya kelurahan, kan kelurahan ini digajinya oleh bupati atau wali kota.
mereka itu tidak dipilih oleh rakyat, tapi diangkat oleh ASN. bupati dan kepala desa. Tapi rakyatnya kan sama. Jangan misalnya satu kabupaten tiba-tiba berubah menjadi kota misalnya, lalu kepala desanya itu diganti dengan institusi yang bernama lurah atau kelurahan, seolah-olah rakyatnya langsung menjadi sejahtera dan menjadi orang kota yang gagah. Tidak. Pergi aja ke Bekasi, ke sekitar Jakarta sini. Apa itu desanya itu masih berantakan, malah mungkin lebih rapi kampung saya yang di Sumbawa sana gitu loh. Jadi sebenarnya tidak, rakyat ini nggak berubah. Nah, makanya organisasinya dilengkapi. Kalau uangnya itu memang mau ditambah, maka perangkat pengelolaan uangnya juga harus diperbaiki. Harus ada APBDes-nya yang diatur seperti kita mengatur APBD dan juga APBN gitu. Ada perencanaannya, ada debat tentang alokasinya. Yang saya yakin di desa alokasi anggaran tuh jauh lebih tepat dan lebih aspiratif. Kenapa? Karena dibahas. Ini sikap serius kita untuk memperkuat desa. Oh iya, jangan kemudian dipaksa gitu kayak ini sekian untuk COVID, dia bilang gitu. Di situ nggak ada COVID, terus uang ini pakai apa coba? Karena dipaksa dari pusat. Karena kalau nggak dipakai nanti di pusat jadi temuan. Kalau jadi temuan orangnya masuk penjara. Padahal nggak ada orang COVID, uangnya ada, nanti dipakai untuk macam-macam. Dipaksakanlah orang seolah-olah kena COVID. Dipaksakanlah orang, itu yang terjadi kemarin-kemarin. Nggak bisa lagi uang ini dikomando dari pusat. Kecuali kalau memang ada identifikasi terhadap masalah-masalah yang memang kita hadapi secara bersama-sama gitu. Nah, itu soal keuangan dan sebagainya inherent nanti di dalam pengembangan organisasi desa yang kuat. Nah, yang ketiga itu leadership desa gitu. Leadership desa ini kalau uangnya tambah lebih banyak, gaji aparatur desanya diperbaiki, gaji hansip dan lain-lainnya itu lembaga-lembaga penyelenggara desa itu yang melengkapi organisasi desa itu dilengkapi, maka leadership desanya itu pergantiannya harus dibuat semakin cepat. Tadi benar tadi Pak Arifin itu, ikuti saja presiden, gubernur, bupati, wali kota 5 tahun. Kalau misalnya desa mau berargumen, oh kita minta 3 periode misalnya. Saya nggak percaya sebenarnya soal itu. Karena menurut saya harus ada daur ulang daripada pejabat desa itu secara cepat. Nanti kalau ini menarik, orang-orang dari pusat yang punya ilmu pergi ke desa. Dia perbaiki desanya itu dengan gaji yang lumayan dan perangkat desa yang cukup. Lama-lama misalnya dia ingin masuk ke dalam politik. Sebab orang desa nggak boleh berpolitik misalnya dengan partai politik. Nanti dia menjadi anggota dewan. Habis menjadi anggota dewan, dia jadi bupati atau wali kota. Habis jadi wali kota, jadi gubernur bisa jadi presiden. Kayak Pak Jokowi. Dan ada banyak, dulu ada Pak Rias Rashid, bekas seorang lurah, kepala desa, akhirnya jadi menteri. Karir orang dari desa untuk menuju ke pusat itu juga harus dibuka. Dan desa adalah unit dari pelatihan demokrasi yang paling real yang seharusnya dibuat gitu. Nah, baru nanti kita bicara yang lain, Mbak, ya, soal bagaimana mengembangkan industri di desa supaya desa itu jangan hanya penghasil sumber daya alam, tapi juga harus ada pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi dan sebagainya. Lalu bagaimana rakyatnya, apa peran rakyat di dalam pengembangan demokrasi desa itu, di pasarnya bagaimana, keseniannya gimana. Kan misalnya di desa itu ada namanya lembaga adat. Saya setuju setiap desa itu harus ada museumnya. Harus ada yang menjaga sejarah desa. Supaya desa yang beribu ini memang adalah keunikan-keunikan. Tidak jarang satu desa merepresentasikan satu kerajaan di zaman dulu. Saking banyaknya kerajaan di Indonesia ini. Jadi harus ada museumnya, harus ada sejarah. Banyaklah yang harus dibuat sehingga kita harus betul-betul melihat desa ini sebagai satu unit yang mandiri. Karena keberanian kita membuat otonomi tingkat 3, ya maka diteruskan. Jangan kemudian diberhentikan hanya karena kontroversi 9 tahun ini. Karena itu tutup yang 9 tahun ini, kita bicara soal lain yang lebih baik gitu. Ini sebenarnya kita tidak hanya sekedar bicara tentang penguatan demokrasi sampai di desa, tapi juga sebenarnya konsep upaya pemerataan pembangunan ya, Pak Bang Fahri. Masa depan kita itu di desa. Saya udah lihat ini APBN ini. Udahlah, omong kosong ini. Terlalu banyak biaya-biaya yang nggak jelas. Alirkan aja uang itu ke desa, ke kelurahan, sampai kepada rakyat, percayaan pada rakyat. Sekarang ini masih kacau. Misalnya ini yang saya dapat keluhan langsung dari teman-teman saya yang kepala desa. Mas, kami itu kayak nggak dipercaya. Ada uang pusat datang. Database-nya pakai database pusat. Padahal kami tahu database itu begitu sampai ke desa salah. Orang meninggal masih disumbang. Orang yang sudah kaya raya dianggap masih miskin.
Ini kan karena pakai Kemensos, karena pakai kementerian-kementerian dari pusat, sementara jatuh ke desanya itu datanya sudah nggak benar. Lu kenapa sih? Alihkan aja semua ini dana ke desa, percayakan aja kepala desa, bikin kelembagaan desa yang lebih bagus, supaya uang itu masuk desa aja. Udahlah kementerian ini nanti nggak usah banyak kerjaannya, dia regulasi aja. Ini menterinya masih pengen bagi-bagi uang ke desa, buat apa sih? Kayak nggak percaya sama orang desa aja gitu. Nah kayak gitu-gitu itu harus diselesaikan gitu loh. Ya, hari ini kita untuk kesekian kalinya mendengar kompleksitas dari masalahnya. Saya kira kalau memang ada keseriusan DPR dan pemerintah untuk melakukan revisi, sebaiknya memang direvisi. Dan setahu yang saya mengerti dan saya lihat apa yang dipelajari oleh pemerintah, sebenarnya orientasi dari revisinya memang ingin melengkapi atau melengkapkan dan membangun agar desa lebih mandiri, ya, sebagai sebuah unit organisasi pemerintahan yang lebih mandiri di masa yang akan datang. Terkait kesejahteraan pengelola desa, menurut saya ya tidak bisa lagi dihindari. Bahkan sebenarnya saya pernah menghitung kita perlu membuat peraturan yang serius tentang paket gaji daripada public official dan elected official. Yang elected official seperti kepala desa ini memang agak repot, ya, Mbak Mia. Sekali di satu sisi mereka ini terpilih, beda sama orang yang tidak terpilih. Misalnya lurah itu dipilih oleh bupati atau wali kota. Kalau di Jakarta lurah itu rata-rata gajinya itu sekitar 27 sampai 30 juta di Jakarta. Padahal mereka itu bukan elected official. Kasarnya kadang-kadang yang namanya lurah, camat, kepala dinas itu nggak punya tamu gitu. Tapi kalau orang itu elected official, dia pernah kampanye, dia pernah membentuk tim sukses, itu beda hidupnya itu. Jadi kepala desa kita, bupati, wali kota, anggota DPRD tingkat 1, tingkat 2, gubernur, itu banyak tamunya. Nah, sehingga kalau uang yang diberikan oleh negara kepada mereka secara formal tidak mencukupi untuk pelayanan tamu-tamu dan konstituen ini yang biasanya ngerecokin mereka dalam pelaksanaan tugas dan menghancurkan wibawanya. Saya punya banyak teman yang jadi kepala desa, waktu dia nggak jadi kepala desa dulu nggak pernah minta uang sama saya. Tapi setelah jadi kepala desa, dia sering minta uang. Lalu saya tanya, kamu udah jadi kepala desa, malah minta uang kepada saya. Dulu waktu saya bilang masih menjabat, kamu nggak jadi kepala desa, nggak pernah minta uang. Sekarang saya udah nggak menjabat, dia yang menjabat, dia malah minta uang. Dia ceritalah ke saya keluhan-keluhannya bahwa gara-gara jadi kepala desa, jadi banyak tamu, harus datang ke sono kemari, habis uangnya untuk beli bensin dan sebagainya, padahal itu tidak di-cover oleh biaya dari pemerintahan. Makanya saya pernah menghitung akhirnya, kira-kira kalau kepala desa ini, sekarang gajinya ada yang 2 juta, ada yang maksimal setahu saya 5 juta, begitu ya. Kenapa enggak kepala desa misalnya dikasih gaji, misalnya nih 15 juta. Menurut saya itu minimal sekali itu, sangat kecil gitu. Kalau kita memberikan gaji kepada kepala desa 15 juta, kita kali saja dengan katakanlah 100.000 kepala desa. Sekarang ini padahal jumlah kepala desa sebenarnya yang realnya itu masih sekitar 75.000. Atau tadi angka 83.000 itu dengan perhitungan lain mungkin dicampur dengan lurah atau dengan dusun dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita kali aja 15 juta kali 75.000 atau ngambil aja lah yang 100.000, itu kita cuman memerlukan setiap bulan itu berapa ya kan, kira-kira 1,5 triliun atau per bulan itu kira-kira kita butuhnya itu sekitar 15 sampai 18 triliun. Sebenarnya uang kecil itu dibandingkan dengan total dana desa sekitar 70 triliun. Dan kita akan meningkatkan terus dana desa. Bahkan saya mengusulkan misalnya bupati misalnya. Kenapa enggak kita gaji bupati itu agak banyak sedikit gitu. Sekarang gaji bupati cuma 5-6 juta gitu. Gajilah bupati itu 100 juta misalnya, ya kan? Berapa sih gaji bupati 100 juta itu?
Katakanlah bupati dan wali kota itu cuma 100 500 kabupaten, kokap. 500 14. 14. Anggap saja 500. Itu kan artinya kita cuma memerlukan per tahun itu sekitar 50 juta. Ya kata 500 miliar gitu. Yep. Ya kan? Gubernur itu yang katakanlah sekarang jumlahnya 34 gubernur. Saya ngusulkan gaji gubernur itu kasih aja 1 miliar per bulan. Ya kan, kali 34 doang cuma 34 miliar per bulan, kali 12 ya Tion 300-an miliar per tahun begitu. Worth it lah dengan APBN kita yang sekitar 3.000 triliun sekarang ini gitu. Daripada orang-orang ini ya kan mau diperpanjang masa jabatannya sementara uangnya nggak ditambah, nanti pada sisa jabatan dia nggak bertanggung jawab, nanti dia ngintil sana kemari. Hilang kehormatannya, jadi tersangka dan seterusnya lah. Jadi ini adalah memerlukan desain pengelolaan wilayah dan pemerintahan daerah di masa depan yang lebih serius karena kita mau mentransformasi desa itu sebagai sumber kemajuan kita, tidak saja dalam kaderisasi politik, tapi juga kaderisasi pengusaha, kaderisasi budayawan dan lain sebagainya. Semua peran-peran itu harusnya ditumbuhkan dari desa. Olahraga dan sebagainya itu harusnya ditumbuhkan dari desa, sebab di desa lah orang hidup. Meskipun orang itu tinggal di kota, dipimpin oleh lurah, tapi pada dasarnya mereka itu orang desa di bawah itu. Kehidupannya, kebiasaan hidupnya. Jadi tadi kalau angka dari Mbak Mia itu yang secara definitif disebut desa, tapi secara umum rakyat kita itu memang tinggalnya di desa. 42. Ya lebih dari itu kalau dicampurkan dengan konsep kelurahan dan sebagainya. Jadi saya kira itu mungkin desain kita ke depan, ya mudah-mudahan serius ini, jangan karena gara-gara kita nggak setuju dengan yang 9 tahun, terus DPR dan pemerintah merasa tidak punya peluang untuk bermain dengan kepala-kepala desa, akhirnya nggak jadi. Jangan, tetap harus kita lakukan perbaikan bertahap demi bertahap, tapi harus berkemajuan untuk kemandirian, jangan malah mundur. Misalnya mau menarik kewenangan kepala desa yang sudah ada, mau menjadikan mereka sekedar sebagai anak buahnya camat atau bupati, jangan. Berikan kemandirian kepada desa. Sudah kadung kita bikin otonomi, teruskan otonomi desa karena itu masa depan kita. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, Uda Guspardi Gaus, kemudian Pak Arifin sama Bung Asri Anas yang sebenarnya tetangga saya dulu tapi sekarang sudah pindah nggak kemana, saya nggak tahu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti kopi-kopi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.